Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi untuk ayah bunda dan juga bunda guru PAUD di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Bunda Arum Puspitasari dari PAUD Intense School Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kira-kira kali ini akan apa ya? Tentunya akan mengajak ayah bunda beserta seluruh bunda PAUD di seluruh Indonesia untuk gerakan Merdeka Belajar dengan memberikan pembelajaran yang sangat menyenangkan untuk anak usia dini. Sebelumnya, like dan subscribe channel dari Bunda Rumi ini ya. Nah, bunda-bunda dan ayah bunda yang ada di rumah, kali ini Kak Rumi akan membawakan sebuah sebuah persembahan tentunya yang akan mengajak semuanya untuk mencerdaskan anak-anak usia dini kategori usia 3-5 tahun. Di usia keemasannya penting sekali kita memberikan stimulus hal-hal yang bersifat baik untuk pendidikan karakter anak-anak yang cerdas, ceria, dan menyenangkan tentunya. Seperti apa ya yang akan dibawakan Kak Rumi hari ini? Kali ini saya akan mengajak seluruh bunda guru PAUD maupun ayah dan bunda untuk cerdas mengajarkan anak tentang mencintai budaya baca sejak dini. Seperti apa ya kira-kira? Tentunya ketika kita mengajak anak untuk mencintai buku dan menumbuhkan minat baca kepada anak, akan membentuk sebuah proses tersendiri. Terbentuknya literasi untuk keluarga maupun untuk dunia pendidikan di satuan pendidikan anak usia dini. Tapi ternyata yang ada di lapangan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Seperti kadang-kadang anak-anak merasa bosan saat dibacakan buku cerita. Atau mereka kurang fokus mendengarkan cerita. Kira-kira seperti apa ya tips dan trik yang akan diberikan oleh Bunda Rumi kali ini? Sudah siap untuk menyimak? Yuk kita saksikan sama-sama. Kenapa sih kita harus membiasakan minat baca kepada anak usia dini? Nah, salah satunya adalah pentingnya menanamkan karakter kepada anak usia dini sedini mungkin. Nah, salah satu caranya untuk memberikan nasihat tanpa menggurui adalah dengan bercerita atau mendongeng kepada anak usia dini. Nah, kali ini Kak Rumi akan membawakan sebuah tips dan trik untuk memudahkan bagaimana mencari fokus anak-anak menyimak isi cerita. Salah satunya adalah menyiapkan mereka media stimulasi yang sangat unik. Kak Rumi namakan media ini adalah Kastil. Apa itu Kastil? Kastil adalah kardus stimulus literasi. Seperti apa bentuknya? Yuk, Kak Rumi akan ajak teman-teman untuk lihat Kastil buatan dari Bunda Rumi. Tarang! Ini salah satunya. Ini digunakan pada saat Bunda Rumi bercerita tentang kehidupan semut-semut kecil. Ini dari kardus loh teman-teman. Kita lihat lainnya ya. Nah, kalau tadi kita berkenalan dengan dunia bawah tanah, sekarang kardus yang kedua kita berkenalan dengan biota laut. Ada ikan-ikan di sini. Ini juga dari kardus loh. Ini juga bolak-balik teman-teman. Seperti ini. Ini bisa digunakan saat kita bercerita tentang kehidupan laut ataupun binatang atau hewan yang tinggal di air. Kita lihat kardus yang lainnya ya.
Yang ini lebih kecil. Ini bisa untuk menjelaskan daerah pedesaan dan juga daerah perkotaan. Kita lihat kardus lainnya ya. Ciluk ba. Kardus yang ini ukurannya seperti Kak Rumi berada di dalam layar televisi. Ini digunakan pada saat bercerita tentang cerita rakyat. Hayo, cerita rakyat apa ini? Betul, Timun Mas. Ini bolak-balik loh. Nih, keren kan? Masih ada lagi. Yuk, kita lihat lagi ya. Tadang! Kali ini temanya padang pasir. Ini untuk bercerita tentang kisah-kisah Islami. Kita simak lagi salah satu kardus buatan Kak Rumi lainnya. Tadang! Kardus ini menjelaskan tentang air bersih dan juga air kotor. Nah, ini benar-benar dari kardus bekas loh. Kita lihat media yang lainnya ya. Tadang! Ini untuk mengenalkan tema binatang. Wah, apakah ayamnya ada di atas langit? Tentu tidak ya. Nah, ini ayah bunda atau bunda guru yang ada di pendidikan anak usia dini bisa menggunakan dan memanfaatkan media printing seperti ini untuk bisa digunakan ditempelkan di kardus ini. Nih, seperti ini baliknya. Kita lihat yang lainnya lagi ya. Yang terbaru adalah kastil tema berani lawan corona. Kastil ini berisi tentang Bukisplay loh. Apa itu Bukisplay? Nah, ternyata pada saat kita membacakan buku cerita untuk anak, kita bisa memanfaatkan penggalan cerita dari buku itu untuk media permainan bersama anak-anak. Nah, di sini Bunda Arum sudah mengemasnya dalam bentuk stimulus untuk anak usia dini. Yuk, Bunda Rumi akan bedol satu-satu ya kali ini. Yuk, kita lihat dari halaman yang pertama. Di halaman pertama ini, di kastil tema berani lawan corona, berisi ada apa ya ini? Kenapa ada resleting di sini? Nah, di sini kita bisa mengajak anak-anak untuk bisa menarik resleting sendiri. Di dalamnya ternyata ada kantong berisi kaca pembesar. Kira-kira digunakan untuk apa ya? Ternyata di sini ceritanya anak-anak diajak untuk mencari virus-virus corona yang ada di dalam. Nah, anak-anak bisa melihat di sini dan menggunakan kaca pembesar tentunya supaya mereka lebih jelas. Ajak anak untuk bermain menjadi detektif. Luar biasa ya. Kita lanjut di halaman kedua ya. Tarang! Di halaman kedua ini tampilannya seperti di antariksa, di luar angkasa. Anak-anak diajak untuk berkeliling di sini. Nah, di sini kita bisa menstimulus anak untuk membuka tutup menggunakan kancing. Juga ada virusnya, dan untuk menanamkan kecintaan mereka terhadap tanah air, di sini buminya digambarkan peta Indonesia. Di sini diberikan stimulus berupa alat lengketan nih di sini. Jadi anak-anak bisa melihat bentuk bayangannya. Kita lanjut di halaman berikutnya ya. Tada! Di halaman berikutnya ini kita bisa menceritakan bahwasannya virus corona menyebar berasal dari batuk dan bersin yang dikeluarkan oleh air liur manusia. Nah, yang bisa menempel di benda-benda.
Untuk melihatnya, kita bisa menggunakan teleskop. Di sini kita mencari ya, di mana ya kira-kira virusnya. Nah, ternyata ada di sekitar mainan, di buah-buahan, makanan, juga di barang-barang yang kita sentuh. Nah, kita lanjut di halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya, tarang! Wah, kita bisa mengajarkan kepada anak bahwasanya tangan kita adalah sumber penularan virus. Di sini virus-virusnya bisa masuk melalui mata, hidung, dan mulut, kemudian menuju ke alat dan saluran pernafasan manusia. Di sini anak diajak untuk menggunakan stimulasi. Bisa menganyam di sini. Virusnya masuk dari mata, kemudian masuk lewat mulut atau hidung, yang kemudian menuju ke paru-paru, sistem pernafasan manusia. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya, kita mengajak anak-anak untuk rajin mencuci tangan. Di sini tentunya menggunakan air yang mengalir dan juga sabun. Untuk membereskan kuman-kumannya, yuk kita ajak anak-anak seperti ini. Jadi nanti ini bisa Nah, ketika sabunnya seperti itu, kuman-kumannya akan terjatuh. Seperti itu lebih menyenangkan ya, ayah bunda dan guru-guru semuanya. Kita lanjut di halaman berikutnya. Tarang! Di halaman ini kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak untuk bisa menjaga jarak. Nah, di sini Bunda Rumi menggunakan stimulasi gesper, jadi bisa digerakkan ke arah kiri dan kanan. Selain itu juga ada manik-manik berupa kancing untuk memberikan stimulasi terhadap gerakan jari-jari tangan anak-anak. Kita lanjut di halaman berikutnya ya. Di halaman selanjutnya, wah, ada wajah siapa ini? Cantik sekali. Di sini kita mengajak anak-anak untuk bisa dan rutin menggunakan masker setiap kali keluar rumah. Nah, ini anak yang tidak menggunakan masker dan bisa digeser ketika menggunakan masker. Selain itu, anak-anak juga bisa berlatih untuk mengepang rambut. Nah, seperti ini. Kita lanjut di halaman berikutnya ya. Tarang! Di halaman berikutnya kita bisa mengajak anak-anak untuk makan makanan yang sehat. Di sini bisa makan sayuran ataupun buah-buahan. Nah, di halaman ini berisi stimulasi yang bisa tempel buah-buahan di pohon. Selain itu, anak-anak juga bisa menghitung berapa jumlah buah yang ada di pohon. Nah, kita juga mengajak anak-anak untuk mengambil sayur-sayuran. Wah, sayurannya menempel. Kita masukkan sayurannya ke dalam keranjang ya. Seperti itu, menyenangkan sekali ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Tadang! Di halaman ini kita juga mengajak anak-anak untuk terbiasa istirahat yang cukup. Di sini diberikan stimulasi untuk mengenal jam. Anak-anak bisa memainkan jarum jamnya. Selain itu, anak-anak juga bisa bermain dengan orang-orangannya. Nah, kita lanjut di halaman berikutnya ya. Tarang! Di halaman berikutnya adalah mengajak kebiasaan hidup baik, yaitu dengan olahraga secara teratur kepada anak-anak. Di sini anak-anak diajak. Nah, ada stimulasi menggerakkan manik-manik dari kiri ke kanan dan juga berlomba. Yuk, kita lomba. Siapa di antara anak perempuan, anak laki-laki, ibu dan ayah yang paling cepat berlari ya? Kita geserkan di sini. Wah, seru ya. Kita lanjut di halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya, kita bisa memberikan pengertian kepada anak-anak jika suhu tubuhnya terasa demam, maka ketika dites dengan termometer pengukur suhu, suhunya akan naik. Wah, dan ketika demam tinggi, anak-anak jangan pernah takut untuk
pergi periksa ke dokter ataupun ke rumah sakit. Nah, kita lanjut di halaman berikutnya. Tarang! Di akhir halaman merupakan sambungan dari cerita yang tadi. Jadi di sini anak-anak diberikan stimulasi untuk mencari jalan menggunakan maze jalan yang dibentuk, yaitu dari rumah sakit menuju rumah. Yuk, kita jemput pasien kita. Di sini anak-anak juga dilatih untuk membuka tutup botol. Yuk, kita cari jalannya ya. Kemana kira-kira? Wah, sampai ke rumah. Nah, seperti itu contoh kastil berani lawan corona. Nah, ayah bunda, kenapa sih penting sekali kita memunculkan minat baca sejak dini kepada anak-anak kita? Sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya anak-anak cerdas berbahasa. Anak-anak bisa menceritakan kembali cerita dan bagaimana orang tua bisa menasihati tanpa menggurui kepada anak-anak. Dengan memberikan bahan bacaan yang bagus kepada anak-anak serta menggunakan media yang menarik untuk anak-anak, tentunya anak-anak lebih tertarik. Dan ujung-ujungnya siapa tahu mereka bisa mengeluarkan produk menjadi seorang penulis sendiri. Sama seperti yang dilakukan di Intense School. Nah, di sini kita bisa menggunakan dan menghasilkan bahan bacaan sendiri untuk anak-anak. Ini salah satu contohnya. Sampai sudah jelek begini ya. Nah, ini juga bahan-bahan bacaan untuk anak-anak yang dibuat sendiri oleh Bunda Arum. Nah, seperti itu. Siapa yang di sini sepakat untuk mengajarkan sesuatu yang brilian kepada anak-anak kita? Yuk, kita cerdaskan sama-sama anak-anak kita. Manfaatkan usia keemasan mereka untuk tumbuh dengan sangat maksimal. Dan di sini Kak Rumi di video pertama ini mengajak ayah bunda semuanya, juga bunda guru untuk menanamkan budaya baca, literasi kepada anak-anak sejak dini. Yuk kita ajak anak-anak kita mulai dari sekarang ya. Demikian penjelasan dari Kak Rumi. Semoga Kak Rumi bisa membawa manfaat. Jangan lupa ya, like video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam intens. Inspiration to be excellent student.